Kita mulai dari awalnya surat 22 ayat 52. Silahkan Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan dia mempunyai suatu keinginan serta setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Baik, setan pun memasukkan godaan-godaan kepada keinginannya. Berarti salah satu pintu setan memasukkan godaannya atau menggoda kita itu berawal dari keinginan kita. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Sehingga ketika misalnya keinginan kita itu anggaplah bukan murni niatnya hanya karena Allah, maka setan akan berusaha agar manusia itu semakin lama semakin tersesat. Kan begitu ya? Ya. Atau gini, saya mau bertanya Pak Eko. Ya. Kira-kira perbedaan manusia dan malaikat itu apa misalnya? Ketaatan. Baik, atau misalnya kalau malaikat itu tidak punya nafsu, kan begitu? Ya, betul. Dia punya nafsu. Sehingga akhirnya jin dan manusia itu diuji Allah yang intinya adalah diuji dari hawa nafsunya. Kan begitu kan? Ya, betul. Malaikat tidak diuji karena memang dia tidak memiliki nafsu dan dia memang hanya taat kepada Allah. Nah berarti poin yang utama di sini adalah ketika nafsu kita mengikuti apa yang Allah inginkan selamat, tapi ketika nafsu kita mengikuti setan atau iblis, maka kita akan celaka. Kan begitu. Jadi, goalnya kenapa ada ujian, ada proses bahwa kita harus bersabar dan nilai itu, salah satunya adalah ternyata dari meningkatkan derajat nafsu kita. Sedangkan tadi dijelaskan di surat 22 ayat 52 itu bahwa setan pun akan memasukkan godaan-godaannya lewat keinginan. Berarti kalau misalnya keinginan kita terlalu berlebihan atau terlalu ambisius, maka yang terjadi kita tidak akan sadar dan kita akan dikuasai oleh setan. Kan begitu kan? Ujung-ujungnya adalah tersesat. Misalnya saya kasih contoh lah di surat, kita buka surat 5 ayat 70 misalnya. Silakan. Surat Al-Maidah ayat 70. Ya. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Oke, jadi tiap kaum itu selalu Allah utus pemberi peringatan ya, rasul atau para nabi ya. Terus? Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ketika suatu peringatan atau suatu ajaran atau apapun, petunjuk apapun, ketika tidak sesuai dengan keinginan manusia atau hawa nafsunya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kan akhirnya membangkang atau bahkan yang lebih parah yang dilakukan Bani Israel. Silakan coba. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Nah, berarti kan akhirnya pertama pasti akan membangkang. Yang kedua malah akan dibunuh kan Pak? Iya. Betul. Dasarnya karena dari keinginan yang benar-benar selalu ingin dipenuhi kan begitu kan Pak? Iya. Betul. Jadi hati-hati, semua orang pasti punya keinginan. Tinggal keinginan itu ada yang benar-benar misalnya bisa sadar dengan apa yang Allah ingin. Ada yang tetap memaksakan dirinya bahwa keinginannya harus terwujud. Kan berarti kan kalau begitu, kebanyakan orang bermasalah itu kan karena memang selalu memaksakan keinginannya ya Pak ya. Keinginannya. Oke, makanya sebenarnya Allah berulang-ulang menyampaikan kepada kita di surat 30 ayat 29 coba Pak. Ya. Surat 30 ayat 29. Ya, surat Ar-Rum. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya
tanpa ilmu pengetahuan. Baik, kan intinya kadang-kadang kita mengabaikan apa yang Allah perintahkan atau peringatkan di dalam ayat Al-Quran hanya untuk mengikuti keinginan kita kan, Pak? Iya. Bahkan yang lebih parahnya, ayat Al-Quran disesuaikan dengan apa yang dia inginkan kan, Pak? Betul kan? Iya, Kan iya. banyak yang begitu kan? Mencari ayat-ayat Iya. yang untuk mendukung apa yang dia inginkan. Sehingga sudah bukan lagi petunjuk, hanya sebagai misalnya alat bantu dia untuk apa yang dia inginkan gitu loh. Maka lanjutannya, Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka kita harus bersikap apa? Ayat 30-nya, Pak. 30-30-nya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Terus? Sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Oke, berarti kan ketika keinginan kita menggebu-gebu atau memaksa, maka yang harus dilakukan adalah sadar dan menyadari dulu bahwa kita tuh diciptakan untuk mewujudkan keinginan siapa. Kan begitu kan? Ya, Baik. betul. Maka Allah memerintahkan lanjut. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, berarti kalau kita sudah pada titik, misalnya anggaplah kita memaksakan keinginan kita, berarti kan kita harus secepatnya sadar ya Pak ya? Iya. Secepatnya sadar. Nah, maka langkah yang pertama adalah di 31-nya Pak. Terus? Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakan sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Baik, jadi goal kita sebenarnya kalau kita fokuskan semua, ini kan semuanya masalah keinginan kan Pak, betul? Ya, iya. Manusia pun, jin dan manusia diuji itu karena punya hawa nafsunya, yang tadi kita kupas. Nah berarti langkahnya yang tadi Allah sampaikan, ya sudah secepatnya bertobat, lalu bertakwa, taat lagi kepada Allah kan. Dan jangan coba-coba bersikap musyrik atau menyekutukan Allah dengan makhluk yang lainnya. Jadi intinya, ternyata memang proses perjalanan kehidupan kita itu salah satunya itu meningkatkan derajat nafsu kita. Ujungnya kita menjadi taat. Terus pertanyaannya, misalnya kita di dalam proses nih, punya keinginan. Terus kan setan iblis kan memasukkan godaan lewat keinginan itu ya Pak Eko ya? Ya, betul. Dan kita kan tidak menyadari ini. Iya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Dan pertanyaan kedua, ketika Pak Eko berambisi aja ya, melakukan segala sesuatu hal, atau mengikuti hawa nafsunya, kira-kira bakal bahagia, enak nggak Pak? Atau tetap akan gelisah? Gelisah. Tetap akan gelisah. Jadi orang ketika memaksakan hawa nafsunya, Allah tuh maha baiknya memberikan sinyal kegelisahan, kekhawatiran, kok saya begini. Nah itu tuh sebenarnya karena kita ketakutan terhadap keinginan yang kita inginkan kan? Iya. Takut kalau keinginan yang kita inginkan itu tidak terwujud atau Allah tidak mengabulkan. Padahal setan itu selama kita masih ngotot dengan keinginan kita, itu yang terjadi. Terus sebelum kita misalnya tadi melaksanakan sholat, bertakwa, kan kita belum sadar nih. Apa yang harus dilakukan ketika posisi itu di tengah-tengah kan? Iya. Maka Allah berfirman di surat Al-Baqarah 112, silakan Pak. Surat Al-Baqarah 112. Apa kata Allah? Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala. Ya. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya, berarti sebenarnya yang intinya di sini yang diserahkan apa Pak? Menyerahkan diri, ya nafsunya. Nah, menyerahkan keinginan apapun yang tadinya kita ngotot, kan ini posisi kita di tengah-tengah nih. Terus kan kondisi gelisah, khawatir kan, takut ini, takut itu kan. Akhirnya ketika kita benar-benar berserah diri, menyerahkan keinginan kita kepada Allah, kan begitu kan? Iya. Maka lanjut. Ya. Ketika kita dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada rasa takut pada mereka
dan mereka tidak bersedih hati. Baik, jadi titiknya gimana Pak? Ketika misalnya kita gelisah, ketika bingung, maka langkah sebelum kita bingung itu, atau pas saat kita bingung itu apa yang harus dilakukan Pak? Ya, harus berserah diri pada Allah. Segera menyerahkan keinginan kita ya, kan kepada Allah. Nah, kenapa ketika kita menyerahkan keinginan kita kepada Allah, kok Allah jamin pasti tidak ada rasa takut dan bersedih lagi, Pak? Ya, semuanya sudah Allah yang memberi. Oke, atau karena yang tadinya keinginan kita dikuasai setan, kan begitu kan? Ya. Berpindah kepada yang dikuasai oleh Allah ketika kita berserah diri, kan begitu? Ya. Dan Allah janji bahwa ketika memang Bapak Ibu benar-benar ya, bukan mulut saja ya, tapi hatinya berserah diri, maka Allah akan janji menurunkan tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Jadi langkah-langkah ketika kita menghadapi suatu permasalahan, sebenarnya kalau kita paham aja, tinggal kita mau berserah diri kepada Allah, insya Allah beres dan cepatlah untuk terselesaikan. Kan begitu sebenarnya. Ya, betul. Jadi dalam hal permasalahan kehidupan, ya, ketika kita gelisah, ketika kita bingung, sudah Allah menyuruh secepatnya serahkan keinginan. Tapi saya juga ngerti ini kan butuh proses ya. Karena mungkin tidak terbiasa bahwa loh kenapa harus pasrah? Sebenarnya bukan pasrah. Berserah diri ini menyerahkan keinginannya. Tapi ikhtiar yang dilakukan tetap gitu loh Pak. Misalnya contoh, kita ada orang sakit misalnya. Orang sakit itu kan paling ujungnya takut mati ya Pak ya. Betul. Yeah. Nah, ketika dia masih merasa takut mati, takut nanti begini begitu kan sebenarnya dikuasai setan itu keinginannya. Iya. Terus bagaimana supaya tidak ada rasa takut dan bersedih? Ya sudah, silahkan ya Allah mau mati mau tidak. Kan begitu kan? Keinginannya dilepaskan, tapi dia tetap melakukan ikhtiar secara maksimal gitu loh Pak. Betul, iya Tad. Paham ya? Jadi sebenarnya cuma permainan di keinginan aja. Tapi semakin keinginan kita menggebu-gebu, ya semakin sulit juga untuk misalnya kita tenang dan tidak sedih gitu loh. Yeah. Makanya kalau terlalu berlebih juga jangan, tapi kalau tidak ada keinginan pun tidak mungkin kan, maka datar-datar saja. Seperti di surat 57 ya, ayat 22-23. Ini kan saya sering nih kalau yang 57 ayat 22-23. Ya. Surat Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Oke, sungguh. Kita sadar ya Pak ya? Ya, betul. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Berarti apapun kejadian yang akan menimpa kita, sebenarnya itu sudah dalam lingkup rencana Allah kan Pak? Ya. Betul ya? Sehingga kalau memang manusia ini sudah sadar ini, maka di 23-nya Allah bilang, ini masalah mengatur keinginannya Pak ya, silakan. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Nah, terus? Dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadi Allah menyuruh apa Pak pada posisi itu Pak? Ya jangan bersedih ya tentunya. Jangan terlalu. Jangan gitu terlalu. Ya? Jangan terlalu. Terlalu bersedih, jangan juga terlalu senang. Sehingga kalau sudah posisinya di datar-datar saja, insya Allah kita akan mudah menyerahkan keinginan kita kepada Allah kan? Ya. Tapi kalau terlalu berharap, terlalu berambisi, malah itu akan menjadi sulit. Kita berserah diri kepada Allah. Ujung-ujungnya terus akan bermasalah saat menjalani ujian tersebut gitu loh Pak. Jadi sebenarnya semua tuh kalau saya perhatikan tuh di Al-Quran tuh semakin paham, semakin komplit ya. Berarti semua proses perjalanan kita sebenarnya Allah tuh sudah ada petunjuknya gitu, dan tidak ada alasan juga manusia untuk pusing dan bingung sebenarnya Pak. Iya. Paham ini, Pak Eko? Iya, Jadi intinya ujian yang Allah tunjukkan kepada kita tuh sebenarnya hanya untuk menguji keinginan kita. Apakah kita tetap memaksakan apa yang kita inginkan, atau kita menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Kan begitu aja sebenarnya.
Dan kalau ditanya lebih dalam juga sebenarnya kan apapun yang Bapak Ibu inginkan dengan apa yang Allah inginkan kan tetap aja kan tetap Iya. akan lebih baik keinginan Allah kan. Allah. Betul nggak? Iya. Nah, jadi intinya ayo berarti kita harus mulai belajar kan bahwa nanti akan ada banyak-banyak kejadian yang kadang-kadang kejadian itu ya memang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ternyata memang Allah ingin melatih itu gitu loh. Sehingga Bapak Ibu kalau nanti misalnya merasa gelisah, merasa bingung dengan permasalahannya, ya jangan kaget bahwa secepatnya saja menyerahkan keinginan kepada Allah, tapi tetap ikhtiar. Jadi ikhtiar yang benar itu adalah dari awal itu Bapak Ibu sudah berserah diri terhadap keputusan yang nanti Allah tetapkan gitu loh. Iya. Iya. Artinya jangan ikhtiar dengan misalnya memaksakan apa yang kita inginkan. Gitu. Jelas ini Pak Eko? Ya. Berarti ya Tat, silakan. Intinya keinginan ya Tat, kemudian jangan terlalu gitu ya Tat ya. Ya, karena kalau sudah terlalu kan susah Pak menyadarkannya kan. Iya. Semuanya ada di dataran datar-datar saja. Kalau ya, sudah menyadari dan dari awal kita sudah berserah diri dalam ikhtiarnya gitu. Karena kalau dari awal memang sudah punya niat, punya nafsu susah juga Pak, gitu loh Pak. Ini kan pelajaran yang semakin di sini ya. Berarti sebenarnya karena manusia kan nggak mungkin juga nggak punya keinginan kan Pak. Iya. Iya kan. Nah, dan keinginannya itu kecenderungannya pasti arahnya dunia, nggak mungkin akhirat. Iya. Coba surat 7 ayat 176. Ya. Surat 7 176. 76. Ya. Ya, surat Al-A'raf 176. Kan yang menghambat kepada Allah tuh karena keinginan dunia aja Pak coba. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Oke, dengan ayat Al-Quran ya. Oke, nah, terus? Tetapi dia cenderung kepada dunia. Nah, kan? Terus? Dan mengikuti keinginannya yang rendah. Terus? Ya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalonya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia julurkan lidahnya juga. Maksa kan? Ya. Terus? Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ini kan kasar banget Pak perumpamaannya, luar biasa. Iya. Jadi orang yang tetap maksa dengan keinginannya, maksa tentang masalah keinginan dunianya, dan tidak mau menyerahkan keinginannya kepada Allah, ya sudah, Allah tolak, misalnya Allah belum izinkan, maksa. Bahkan kan menjulurkan lidahnya, kan ini ngeri Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Semua orang pasti punya keinginan, cuman ketika keinginan itu menjerumuskan kita, ya udah secepatnya kita menyadari kan gitu. Dan Allah udah berjanji barang siapa Bapak Ibu menyerahkan keinginannya kepada Allah atau nafsu yang dirahmatilah menyesuaikan dengan keinginan Allah itu, insya Allah Bapak Ibu akan langsung jadi tenang gitu. Menjalani jadi tenang-tenang saja Pak. Karena memang kan nggak ada isi, nggak ada apa ya, jalan-jalan saja. Gitu. Itu sangat penting buat kita selama ini yang selama ini merasa hidupnya berat, merasa bermasalah. Coba aja evaluasi pas karena keinginannya yang menggebu-gebu. Seakan-akan kalau sesuai. Gimana? Tetapi kan kita boleh kan punya keinginan dunia. Loh, harus kan kita tinggal di dunia. Oh gitu. Cuman ketika keinginan itu anggaplah tidak terwujud atau belum Allah wujudkan, ya kita menyesuaikan dengan ketetapan yang Allah tetapkan saat itu, gitu loh Pak. Itu akan secepatnya orang bisa sadari ketika dia dari awal memang sudah berserah diri terhadap apapun. Kan sekarang pertanyaan saya Pak Eko, Pak Eko berserah diri tidak berserah diri pun tetap aja kan yang nanti akan terwujud keinginan Allah kan Pak. Iya. Ya sudah kalau gitu kan mending kita berserah diri sejak di awal, tetap ikhtiar maksimal.
nanti hasilnya apapun yang akan menimpa kita, kita sudah sadar bahwa memang itu adalah tetap keputusan Allah. Tapi kita tidak akan kecewa, tidak akan putus asa. Nah dari awal sudah berserah diri kepada keinginan Allah gitu. Jelas ya? Ya. Ya. Baik. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas ya? Ya, Tad. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu ya. Biar nanti semakin lama Bapak Ibu bisa akan semakin paham. Ternyata yang terpenting itu tadi poinnya adalah di surat Al-Baqarah 112 ya. Iya. Siapa berserah diri menyerahkan keinginannya kepada Allah, maka Allah janji tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa khawatir terhadap apapun yang Bapak Ibu jalani di dalam menjalani ujian kehidupan. Dan goalnya memang di situ. Siapa yang secepatnya mengikuti keinginan Allah ya akan menjadi taat, dan Allah pun janji ketika kita taat Allah memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sehingga nanti akan begitu terus. Kasih lagi kejadian. Ya keinginan kan atau tidak, berserah diri lagi. Kasih lagi terus sampai derajat kita tuh akhirnya tuh ketika ada kejadian tuh kita tuh sudah otomatis udah refleks menjadi taat gitu loh Pak. Iya. Kuncinya ya. keinginan. Iya. Karena kan ujian manusia tuh dan jin kan di masalah keinginannya. Kalau malaikat yang ada diuji karena memang tidak ada keinginan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Misalnya mungkin kajian dadakan atau kajian Zoom ini bisa tiap hari ya kalau misalnya ada. Tapi kalau enggak ya tergantung Allah juga lah ya. Iya. Baik, kita tutup bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertamanya nanti seperti biasa saya share ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.